Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, maaf. Selamat datang kembali teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang sangat krusial dalam dunia kewirausahaan, yaitu materi orientasi pada tindakan. Jadi pada PPT terlihat ada tabel yang menunjukkan periode dari 1 bulan hingga ke 4 bulan ke depan apa yang akan kita lakukan. Jadi pertama teman-teman, seringkali kita punya ide cemerlang, mimpi yang besar, tapi semuanya berhenti di kepala. Seperti kutipan yang sering kita dengar, ide itu murah teman-teman. Eksekusi adalah segalanya. Materi hari ini yang dikembangkan oleh tim MKW Kewirausahaan Indonesia Riau akan membedah bagaimana seorang wirausahawan harus berpikir dan bertindak. Mengapa kita harus berorientasi pada tindakan? Mengapa tindakan begitu penting? Sederhananya teman-teman, karena dunia tidak membayar kita untuk apa yang kita tahu, tapi untuk apa yang kita kerjakan. Salah satu ciri seorang adalah pikirannya, yaitu seorang wirausahawan dicirikan oleh pikirannya yang lebih berorientasi pada action, ataupun aksi. Mereka tidak hanya sekedar bermimpi atau berwacana tanpa ujung. Mengapa? Jadi karena di depan sana selalu ada risiko dan ketidakpastian dan keterbatasan. Jadi semua itu pasti ada halangannya teman-teman. Jika kita tetap diam di suatu tempat terpaku melihat peluang, tapi kita nggak berani ambil, maka peluang ini bisa berubah menjadi kerugian atau bahkan bencana. Intinya kecepatan eksekusi atau kecepatan aksi kita adalah kunci dalam menghadapi dinamika bisnis. Selanjutnya, menjadikan pribadi yang berorientasi pada tindakan. Jadi ada kutipan dari Covey, manusia yang efektif adalah manusia yang dilandasi oleh sikap-sikap adil, mengedepankan persamaan, memiliki integritas, jujur, martabat, dan keseimbangan, mau melayani, sabar, tekun, peduli, keteguhan hati, dan senantiasa berpikir positif. Untuk jadi orang yang berorientasi pada tindakan kita perlu dasar karakter yang kuat, teman-teman. Namun yang paling menarik di sini adalah poin bahwa karakter seseorang dibentuk oleh kebiasaan atau habit seseorang itu. Artinya, menjadi orang yang cekatan ataupun berorientasi pada tindakan bukanlah sebuah bakat, bukanlah bakat yang kita punya dari lahir, melainkan ini adalah hal yang kita lakukan secara berulang-ulang, keterampilan yang bisa kita latih setiap hari sampai menjadi sebuah kebiasaan yang otomatis yang biasa kita lakukan. Seorang wisa, Seorang wirausahawan berkarakter yang berorientasi pada tindakan dapat dicapai dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan berikut ya teman-teman. Bisa kita lihat. Pertama, yaitu ada proaktif teman-teman. Jadi proaktif adalah, mari kita bedah kebiasaan tentang proaktif ini. Pertama, proaktif ya, menjadi proaktif berarti mengambil inisiatif. Kita mengambil suatu tindakan. Jangan menunggu bola, tapi jemputlah bola tersebut. Orang proaktif mengantisipasi masalah sebelum itu terjadi. Lihatlah perbandingan antara Sniff dan Scurry di sini teman-teman. Yang cepat bergerak menggunakan intuisi dibandingkan hum dan how yang terjebak di zona nyaman terlalu banyak mengeluh. Anda ingin jadi mana itu tergantung Anda sendiri. Yang kedua, bermula dari ujung pemikiran atau goal oriented. Tindakan tanpa tujuan itu sia-sia teman-teman. Seperti iklan yang terlihat dari di slide, don't stare too long, you will miss the train. Kita harus punya rencana yang jelas dan tepat agar di setiap tindakan kita memiliki daya dorong menuju target yang benar. Jadi tergantung dari kita sendiri, kita akan memilih yang mana. Intinya kita harus memiliki inisiatif yang kuat untuk melakukan tindakan pertama tanpa menunggu sesuatu dahulu. Selanjutnya yaitu mendahulukan hal yang utama. Intinya adalah seorang harus fokus pada hal-hal yang urgent atau mendesak teman-teman. Dengan membuat prioritas yang pertama dan menyadari bahwa tidak semua hal dikategorikan prioritas. Hal yang paling penting atau membutuhkan perhatian besar harus diutamakan. Jadi fokuslah pada hal yang mendesak dan penting dahulu. Kita harus sadar bahwa tidak semua hal adalah prioritas. Selanjutnya adalah berpikir dan bertindak win-win solution. Dalam bisnis, kita tidak hidup sendirian. Ada keluarga, kita punya karyawan, kita punya investor, hingga pelanggan. Seorang wirausahawan yang hebat mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Hubungan berkelanjutan atau sustainable hanya tercipta melalui skema win-win. Jika satu pihak merasa kalah, maka kerjasama tersebut tidak akan bertahan lama. Maka dari itu kita harus bisa berpikir dan bertindak win-win, teman-teman. Selanjutnya, terdapat beberapa alternatif juga solusi dalam berhubungan dengan rekan-rekan bisnis itu, yaitu win-win, win-loss, loss-win, dan loss-loss solution. Manusia efektif akan selalu bersikap win-win. Mereka berusaha agar semua pihak mencapai kondisi yang akhirnya yang lebih baik. Baik, selanjutnya kita harus memahami untuk dipahami. Itu kata kuncinya teman-teman. Sebelum meminta orang lain mengerti kemauan kita,
pahami dulu apa kebutuhan mereka. Itu adalah kunci dari negosiasi. Kita harus tahu apa yang target kita inginkan sebelum kita memikirkan apa yang kita pahami. Kita harus memahami target kita seperti apa agar dapat kita mengembangkan hubungan yang win-win tadi, teman-teman. Kita bisa lebih mendalami, lebih tahu apa yang dia inginkan sehingga kita lebih mudah mendapatkan win-win solution tadi. Selanjutnya sinergi. Ingat rumusnya, sinergi ialah satu plus satu, dalam sinergi harus lebih dari dua. Artinya hasil kerja tim harus jauh lebih besar daripada hasil kerja individu yang digabungkan. Baik, selanjutnya menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Kebiasaan ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk melatih melatih ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatannya. Uh, teruslah berarti secara kita akhir kita harus menajamkan ketahanan. Kita harus berarti secara spiritual, mental, dan fisik. Kita bisa melatihnya dengan membaca buku, melakukan meditasi, dan kembangkan potensi unik diri Anda. Kita harus mengembangkan potensi yang ada kita punya yang mungkin bisa berguna untuk kita sendiri serta bantu orang lain untuk menemukannya. Jadi semua tadi banyak hal yang harus kita perhatikan dalam menjadi kewirausahaan. In- Intinya adalah kita harus mempunyai beberapa kita harus mempunyai sifat hal yang tadi, kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan tadi agar bisa menjadi kewirausahaan yang sukses, seperti proaktif tadi. Kita harus mengambil sesuatu itu dengan inisiatif kita tanpa menunggu menunggu, kita harus langsung ambil tindakan. Kita juga bisa masalah goal oriented tadi yang berorientasi pada tindakan untuk tidak hanya mengajar mencapai tujuan akan tapi berburu tujuan yang benar, yaitu melakukan hal yang utama, berpikir dan bertindak win-win solution, memahami untuk dipahami, sinergi, menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Kita dapat belajar dari Abraham Lincoln, yaitu mari kita lihat pertama, gagal dalam bisnis pada tahun 1831, dikalahkan di Badan Legislatif pada tahun 1832, gagal sekali lagi dalam bisnis pada tahun 1833, mengalami patah semangat pada tahun 1836, gagal memenangkan kontes pembicara pada tahun 1838, gagal menduduki Dewan Pemilih pada tahun 1840, gagal dipilih menjadi anggota Kongres pada tahun 1843, gagal menjadi anggota Kongres pada tahun 1848, gagal menjadi anggota Senat pada tahun 1855, gagal menjadi presiden pada tahun 1856, gagal menjadi anggota Dewan Senat pada tahun 1858. Akhirnya pada tahun 1860 akhirnya Abraham Lincoln berhasil dilantik sebagai presiden Amerika yang ke-16 dan menjadi salah satu seorang presiden yang sukses dalam sejarah Amerika. Di sini kita lihat dari kisahnya Abraham Lincoln. Beliau gagal bisnis, dia gagal masuk legislatif, bahkan dia sempat patah semangat juga. Namun karena dia memiliki orientasi dan tindakan pantang menyerah dan juga memiliki sifat-sifat kewirausahaan yang tadi, beliau terpilih pada tahun 1860. Hal yang beliau tunggu, beliau terpilih menjadi salah satu presiden paling sukses dalam sejarah Amerika. Jadi teman-teman, kita kita bisa kita walaupun kita kadang udah melakukan hal yang menurut kita udah paling pas dan bagus, tapi itu belum tentu, karena hal yang kita butuhkan untuk menjadi lebih sukses adalah terus berusaha, sifat pantang menyerah, dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tadi. Maka dari itu kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa kegagalan bukanlah sebuah akhir. Diam tanpa tindakanlah yang merupakan kegagalan yang sebenarnya. Jadi apa yang akan dilakukan dalam 1 hingga 4 bulan ke depan? Nah, makanya itu saya akan memberikan contoh apa yang akan saya lakukan. Pertama, saya akan melakukan dari bulan pertama, saya akan mungkin membiasakan dari kebiasaan-kebiasaan kewirausahaan tadi. Saya mungkin akan melakukannya lebih pelan-pelan dulu, mungkin beberapa dahulu. Selanjutnya pada 2 bulan ke depan, saya akan harus menargetkan bahwa saya bisa melakukan semuanya. Dan pada 3 bulan ke depan saya bisa sekalian menambah ilmu saya dengan fokus kepada ilmu yang lain, mempelajari ilmu yang lain, karena juga sudah terbiasa dengan uh, kebiasaan-kebiasaan tadi. Dan pada bulan keempat saya akan mulai berani mengambil tindakan untuk memulai sesuatu yang ingin saya capai. Itu saya teman-teman. Jadi janganlah pernah menyerah, karena
Menyerah bukanlah pilihan. Pilihan kita yaitu lakukan atau hanya diam. Dan diam sama sekali nggak membuat kita bergerak. Sama sekali kita akan tertinggal, kita nggak akan pernah, kita akan menyesal. Maka dari itu jangan pernah diam. Bergeraklah walau sedikit, karena sedikit akan menjadi lebih banyak, karena lebih banyak akan menjadi lebih banyak lagi. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dan penyampaian saya yang kurang jelas. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.